Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Sebelum kita memulai kajian, ini ada berita duka. Telah meninggal Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah rahmatan wasi'ah wa tajawaz anhu wa ghafarallahu lahu wa jama'ana bihi fi firdausil a'la. Beliau meninggal pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat derajat beliau di tempat yang tinggi yang mulia di sisinya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, masih di halus salaf ma'ulatil umur. Ini halus salaf ma'ulatil umur, tidak panjang lagi, tapi masih lama. Sekitar 4 halaman, 4 lembar, 8 halaman setengah. Nah, kita pada perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Fadhal Ustaz, man yakra. Ibni Juhair. إحراق العوام بشريعة في بناء السور. كان فيه مما نقلته من خط لولا اعتقادي صحة البعث وأن لنا دارا أخرى لعلي أكون فيها على حال وأن لنا دارا أخرى لعلي وأن لنا دار أخرى لعلي أكون فيها على حال أحمدها لما بغضت نفسي إلى مالك عصري ini bukan di Ali, ini la'ali. Wa 'ala Allahi jami'i awradahu an ashhadahu anni muhibbun muta'assib. Lakin idza taqabala din Muhammad wa din bani Zuhair, wallahi ما أجل هذه بهذه ولولا ذلك لكنت كافرا. فأقول إن كان هذا الخط الذي جرى بالشريعة عن عمل المناسبة وأجرها فما بالنا نعتقد وثبات ورواية الأحاديث. وإذا نزلت بنا الحوادث
taqaddamna majmu' al-khatamati akibiha tubulun wa makhanis wa khayal وتشفي عورات الرجال مع حضور النساء إسقاطا الحكم له. فما عندي يا شرف الدين وما عندي يا شرف الدين أن فيك أن تقوم بسخطة من سخطات الله ترى بأي وجه تلقى محمدا صلى الله عليه وسلم بل لو رأيته في المنام مقدما كان ذلك يزعجك في يقظتك وأي رمة تبقى لوجوهنا وأيدينا وألسنتنا. إن الله إذا وضعنا الجباه ساجدة ثم كيف نطالب الأجناد تقبيل عتبة ولثم ترابها ونقيم حدي في دهليز الحريم صباحا ومساء على قدح النبيذ مختلف فيه. ثم تمرح العوام في منكر المجمع على تحريمه. هذا مضاف إلى الزنا الظاهر في باب بدل. ولبس الحرير على جميع المتعلقين والأصحاب. يا شرف الدين اتق سخط الله atau سخط الله اتق سخط الله فإن سخطه لا تقاومه سماء ولا أرض. نعم. فإن فسدت حالي بما قلت فلعل الله يلطف بي ويكفيني هوائج الطباع ثم لا تلمنا على منازلة ثم لا تلمنا ya talumuna bisa lamma yalum. ثم لا تلمنا على ملازمة البيوت والاختفاء عن العوام لأنهم سألونا لم نقل إلا ما يقتضي العظام لهذه القبائل وتشير لها النياحة على الشريعة. أترى لو جاءت مكتبة من الله سبحانه في منامه أو على لسان بني لو كان قد بقي للوحي نزوله
إلا إليك فاتق الله تقوى من علم ودار سخطه. وقد قال فلما آسفونا انتقمنا منهم وقد ملأتكم في عيونكم مدارك الشعراء ومداجات wa mudajatul mutamawwilina bidaulatikum الأغبياء الذين خسروا الله فيكم حسنوا لكم طرائقكم والعاقل من عرف نفسه ولم يغيره مرحبا من لا يخبرنا. Nah, baik. Ini agak susah juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kata Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah ila al-Wazir Ibnu Jahir atau Juhair ihraq al-awam bisyari'ati fi bina'i sur kana fihi mimma naqaltuhu min khattihi. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah taala menulis surat kepada Menteri Ibnu Jahir mengenai yakni anjuran untuk mengenai ihraqal awam bisyariah, yaitu sikap orang awam yang telah membakar syariat fi bina'is sur, yaitu di dalam pembangunan pagar asur. Di sini ada catatan kakinya, wadzalika annau ikhtatta suran 'alal harim, bahwasanya Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Wazir Ibnu Jahir yaitu membuat garis tulisan atau membuat garis yang untuk pagar itu alal harim, yakni al-harim itu istrinya, tapi nggak tahu kenapa ini. Wa adina lil awam fil amal wa tafarruj fa adharu munkarat katsirah, dan mengizinkan bagi orang awam untuk bekerja kepada harimnya buat tafarruj, dan juga untuk mencari jalan keluar sehingga mereka menampakkan banyak kemungkaran. Nah, apa kita lihat? Kana fihi mimma naqaltuhu min khattihi, kata yakni Abul Wafa bin Aqil, di dalam surat yang dituliskan kepada Al-Wazir Ibnu Jahir yang aku nukilkan dari tulisan tangan sendiri, yakni kata Ibnu Jauzi ini yang aku nukilkan langsung dari tulisan tangannya Abul Wafa bin Aqil. Di situ tulisan Abul Wafa bin Aqil kepada Al-Wazir Ibnu Jahir, laula i'tiqadi sihhatal ba'si wa anna lana daran ukhra la'alli akunu fiha ala halin ahmaduha lima baghattu nafsi ila malik asri wa 'ala Allah ya'tamidu fi jami'i ma awradahu ba'da an ushidahu anni muhibbun muta'assib. Kalau bukan karena aku meyakini kebenaran hari kebangkitan, kalau bukan karena keyakinanku mengenai benarnya hari kebangkitan, wa annalana daron, dan bahwa kita memiliki satu negeri ukhra, negeri lain, yaitu dunia, di akhirat nanti. La'alli akunu fiha ala halin ahmaduha, aku berharap, yakni mudah-mudahan akunu fiha ala halin ahmaduha, aku di negeri itu, yaitu di akhirat nanti, berada pada satu keadaan yang aku memujinya. Lima baghattu nafsi ila malik asri, karena kebencianku terhadap penguasa negeri zamanku ini. Lima baghattu nafsi, karena kebencianku, yakni dengan aku membenci terhadap penguasa negeriku, penguasa yang di masaku ini,
yaitu yang melakukan kemungkaran, dan aku membenci, dan dengan cara aku membenci itu aku berharap aku memiliki keadaan yang terpuji nanti di yaumul qiyamah. Wa 'ala Allah ya'tamidu fi jami'i ma auradahu, dan aku hanya kepada Allah lah aku bersandar di semua fi jami'i ma uriduhu, yang aku keluarkan di sini, aku masukkan di sini, ba'da an ushiduhu, setelah aku memberikan kesaksian kepadanya, kepada Allah, anni muhibbun muta'assib, bahwa sungguhnya aku benar-benar mencintai dan berfanatik. Lakin idza taqabala dinu Muhammadin wa dinu Bani Jahir, fa wallahi ma azinu hadhihi bihadhihi. Akan tapi apabila dihadapkan antara agama Muhammad, yakni agama Islam, wa dini Bani Jahir, dan perbuatan dari Banu Jahir yang saat itu berkuasa, al-wazir itu, fa wallahi, maka demi Allah, ma azinu hadhihi bihadhihi, maka demi Allah sungguh aku tidak bisa menimbang antara agama Muhammad SAW dengan agama Bani Jahir. Walau la dzalika lakuntu kafiran, kalau bukan karena yang demikian itu tentu aku akan sudah menjadi kafir. Yakni karena cintanya dan ta'assubnya kepada Ibnu Jahir al-wazir. Fa'aqulu, maka aku katakan, in kana hadzal kharaqul ladzi jara bi syariah, ini kata Ibnu Jauzi, maka aku katakan apabila hadzal kharaq alladzi jara bi syariah an amdin, bahwa kerusakan yang terjadi di dalam pelaksanaan syariat ini dilakukan dengan sengaja, limunasabati wadi'iha, yakni untuk mengukuhkan pembuat aturan ini, fama baluna na'taqidul khatamat wa riwayat al hadis, maka fama baluna, maka seperti apa keadaan kita, kayak apa keadaan kita, maka ma baluna, maka apa ya, fama baluna, maka bagaimana keadaan kita, na'taqidul khatamat, kita meyakini al khatamat. Al khatamat di sini khatam, yaitu penutupan. Allah Ta'ala alam, saya belum menemukan, belum memahami. Wa riwayat al hadis, dan apa keadaan kita, seperti apa keadaan kita meyakini al khatamat dan periwayatan hadis. Wa idza nazalat binal hawadis, kalau kita ditimpa berbagai peristiwa, taqaddamna majmu'al khatamat wa du'a, maka kita akan kemukakan kumpulan dari kehataman-kehataman. Khataman ini, khatam ini penutupan, tapi khatam Quran atau apa, wallahu alam. Wa du'a, dan juga kita akan kemukakan kumpulan semua doa-doa akibah, yakni setelah peristiwa-peristiwa itu. Tsumma ba'da dzalika tubul wa sawani wa makhanis wa khayal wa kashfu auratir rijal ma huduri nisa isqatan li hukmillah. Kemudian ini hataman-hataman, jadi hataman-hataman yang terjadi di masa itu. Fama baluna na'taqidu al-khatamat, lalu apa, untuk apa kita meyakini khatamat-khatamat dan periwayatan cerita-cerita atau hadis-hadis, apabila kita ditimpa oleh berbagai macam petaka musibah, kemudian kita kemukakan berbagai macam kumpulan daripada kehataman-hataman, yakni, dan doa-doa setelah hataman, kumpulan-kumpulan yang diikuti dengan hataman, kemudian sesudahnya ada doa, sudah itu kemudian ada tabul, ada drum, sawani, makhanis, artinya perbuatan-perbuatan yang mungkar, wa khayal, dan hal-hal yang khayali, wa kashfu auratir rijal ma hudurin nisa isqatan li hukmillah, terbukanya aurat kaum lelaki di hadapan kehadiran kaum wanita, yang itu semua menghilangkan hukum Allah. Wa ma indiya syarafaddin, dan sungguh wahai orang yang syarafaddin, wahai syarifuddin, ma indi an nafika an taquma li sakhtatin, saya tidak punya kekuatan kalau engkau berdiri untuk li sakhtatin min sakhatatillah, yakni engkau berdiri untuk menerima salah satu kemurkaan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tara bi ayyi wajhin talqa Muhammad SAW, coba lihat
Cobalah engkau melihat dirimu, dengan wajah mana engkau akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballau ra'aitahu fil manam muqtiban kana dzalika yuz'iduka fi yaqdatika. Bahkan sekiranya engkau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, kana dzalika yuz'iduka fi yaqdatika, sungguh hal itu akan membuatmu gelisah di saat sadarmu. Wa ayyurumatin tabqa liwujuhina wa aidina wa alsinatina indallah idza wada'nal jibah sajidatan. Lalu sampai kapan wajah, tangan dan lidah kita akan tetap, yakni fa'ayurumatin tabqa, lalu apa yang tersisa dari wajah kita, tangan kita, lisan kita di hadapan Allah ketika kita letakkan dahi kita dalam keadaan sujud kita. Artinya apa faidah dari sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sampai melakukan hal-hal yang mungkar? Tsumma kaifa nutalibu al-ajnad takbila atabatin wa lasmi turabiha wa nuqimul hadda fi dihliz al-harim sabahan wa masa'an ala qadhi nabidin mukhtalafin fih. Kemudian bagaimana kita bisa menuntut tentara-tentara, kita bisa memaksa tentara-tentara untuk mencium atabatan wa lasmi turabiha, mencium pintu gerbang dan juga permukaan daripada kuburnya, tanahnya. Wa nuqimul hadda fi dihliz al-harim. Kemudian kita menegakkan hukuman, melaksanakan hukuman di dihliz al-harim. Sobahan wa masaan, di waktu pagi, di waktu sore. Ala qadahi nabidhin mukhtalafin fihi, yaitu ala qadah, di tiang tempat minum-minum anggur perasan anggur, mukhtalaf fihi, yang sudah tercampur dengan arak. Tsumma tamrahul awam fil munkaril mujamma' ala tahrimi, kemudian orang-orang awam mereka bermain di dalam kemungkaran al mujma' yang dikumpulkan di situ, ala tahrimihi, semua hal yang diharamkan. Hadza mudhafun ila zina dhahir bi babi Badr, ditambah lagi dengan zina yang jelas-jelas yang dilakukan di depan pintu Badar. Walubsul harir ala jami'il muta'alliqin wal ashab, kemudian orang-orang yang bergantung pada pintu itu dan juga teman-teman memakai pakaian sutra. Ya Syarafuddin ittaqi sakhatallah, wahai Syarafuddin, takutlah kamu dengan murka Allah. Fa inna sukhtahu la tuqawimu sama wala ard, karena sungguhnya kemurkaan Allah tidak dapat, yakni dihadapi, tidak dapat ditanggung oleh langit maupun bumi. Fa in fasadat hali bima qultu fala'allallah yaltafu bi wa yakfini hawa ijatiba. Dan seandainya aku binasa karena apa yang aku katakan, maka mudah-mudahan Allah bersikap lemah lembut kepadaku, wa yakfini hawa ijatiba, dan melindungiku dari bencana-bencana keburukan itu. Tsumma la talumuna ala mulazamatil buyut wal ikhtifa 'alal awam. Kemudian la talumuna ala mulazamatil buyut, tidak menimpakan kita, yaitu berdiamnya di dalam rumah-rumah tidak membuat kita, bersembunyinya kita dari orang awam tidak membuat kita menderita. Di annahum in sa'aluna lam nakul illa ma yaqtadil i'dham li hadhil qabaih. Karena kalau mereka bertanya kepada kami tidak bisa mengatakan selain yang hanya akan menyebabkan al-i'dham li hadhil qabaih, semakin besarnya keburukan-keburukan ini. Wal ingkar laha, peningkarannya, wan niyaha ala syariah, dan kemudian meratapi terhadap syariat. Atara lau ja'at mu'tibatan minallahi subhanahu fi manam. Tidakkah engkau merhatikan, tidakkah engkau melihat sekiranya ma'tabatu minallah, yaitu celaan dari Allah, cercaan dari Allah Subhanahu wa taala datang di saat orang tidur, fi manam, yakni datang azab Allah di saat orang sedang tidur. Au ala lisani nabiyyin, atau yakni celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lau kana qad baqiya lil wahyi nuzul, sekiranya masih ada yakni tersisa wahyu yang turun. Seandainya wahyu itu masih bisa turun, tentu akan datang celaan dan cercaan mengenai apa yang dilakukan oleh Al-Wazir. Au ulqiya ila raw'i muslimin bilham, ataupun dimasukkan ke dalam hati seorang muslim melalui ilham. Hal kanat illa ilaika, melainkan semua itu tidak terjadi kecuali akan ditujukan kepadamu. Fattaqillah, taqwa min ilmi miqdari sakhatih. Takutlah kamu kepada Allah dengan ketakwaan, yakni karena engkau mengetahui akan kadar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 55, falamma asafuna intaqamna minhum, maka tatkala mereka telah membuat murka kami, maka kami balas perbuatan mereka. Mereka ketika telah berbuat durhaka kepada kami, maka kami balas mereka. Waqad mala'tukum fi uyunikum waqad mala'atkum fi uyunikum madaihu syu'ara. Sungguh pujian-pujian para penyair telah memenuhi mata-mata kalian. Wa mudajatul mutamawwilina bidaulatikum, dan orang-orang yang hanya mementingkan harta, yakni dikuasaanmu, mereka yang memenuhi dirimu. Al-aghniya al-aghbiya alladzina khasirullaha fikum, yakni orang-orang kaya yang bodoh, yang mereka telah membuat kerugian di hadapan Allah terhadap diri kalian. Fahasinu lakum tara'iqakum, maka baguskanlah jalan kalian bagi kalian. Wal aqilu man arafa nafsah, karena orang yang berakal adalah orang yang mengetahui dirinya. Walam yughayyirhu man la yukhbiruha, dan pujian orang yang tidak memberitahukannya tidak akan membuat ia berubah. Ini nasihat dari seorang salaf, Abul Wafa bin Aqil, kepada Al-Wazir Ibnu Jahir, yang yakni membiarkan orang-orang awam telah membakar syariat Allah dengan membuat satu bangunan sur, pagar, yang di sini banyak dilakukan kemungkaran yang tidak beda jauh dengan kondisi sekarang, seperti dengan dihidupkannya kuburan-kuburan yang dikatakan kuburan para wali, yang itu dihidup-hidupkan. Di sini beliau mengatakan kana fi mimma naqaltuhu min khati, yakni diantara kata Ibnu Jauzi yang aku nukilkan dari khatnya, tulisan tangannya Abul Wafa bin Aqil, yaitu tadi, seandainya aku tidak beriman adanya kebenaran hari kebangkitan. Ini menunjukkan bahwasanya aku ini beriman terhadap hari kebangkitan, sehingga aku tidak bisa diam untuk membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau seandainya aku tidak percaya, aku akan diam. Tapi aku tidak demikian. Aku percaya adanya hari kebangkitan, yang maknanya aku menyaksikan kemungkaran-kemungkaran yang engkau lakukan, wahai Al-Wazir Ibnu Jahir, yaitu namanya Syarafuddin Ibnu Jahir. Aku berharap, karena kita ini ada kehidupan akhir nanti, aku meyakini ada kehidupan akhirat. Annalana darun ukhra la'alli akunu fiha ala halin ahmaduha, dan aku berharap, mudah-mudahan, semoga aku hidup di akhirat nanti dalam keadaan aku terpuji, yang aku memujinya, mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan aku membenci, baghattu nafsi, aku membuat diriku membenci kepada maliki asri, penguasa masaku, yakni orang yang berkuasa di masanya yang banyak melakukan kemungkaran. Wa 'alallahi ya'tamid fi jami'i ma uriduhu, dan hanya kepada Allah aku bersandar di dalam semua yang aku akan sampaikan. Ba'da an ushhidahu anni muhibbun muta'assib, setelah aku bersaksi kepada Allah bahwa aku mencintai Allah dan aku berfanatik, yakni mencintai kepada keluarga dari kerajaan ini.
Lakin idza taqabala dinu Muhammad wa dinu Bani Jahir, fa wallahi ma azinu hadi bihadi. Akan tapi apabila dibenturkan agamanya Muhammad SAW dengan agamanya Bani Jahir, yaitu perilaku dari Bani Jahir, maka demi Allah aku tidak bisa menimbang ini dengan ini. Maknanya aku tidak bisa menimbang ini dengan ini, aku tidak bisa memaafkan diriku untuk membiarkan kemungkaran ini terjadi dan tanpa aku mengingatkannya. Yang tidak bisa saya bandingkan, tidak bisa saya samakan agamanya Nabi SAW dengan perbuatan-perbuatan hukum-hukum yang diberlakukan oleh Ibnu Jahir atau Bani Jahir. Walau la dzalika lakuntu kafir. Sebab kalau tidak demikian, kalau tidak aku ingkari, aku pasti sudah kafir. Aku menjadi kafir karena sebab membiarkan kemungkaran-kemungkaran, kekufuran-kekufuran itu terjadi tanpa aku ingkari. Lihat bagaimana para salaf ketika mengingkari kemungkaran itu dengan membuat tulisan surat dan dikirimkan langsung kepada penguasanya. Dan di situ sampaikan unek-uneknya, dan dia disampaikan di atas mimbar. Fa'akul, maka aku katakan, in kana hadzal kharq alladhi jara bisyari'ah an 'amdin li munasabati wadi'iha, fama baluna na'taqidul khatamat wa riwayatil ahadits. Ini seperti yang sudah kita katakan tadi, yakni di sana banyaknya kemungkaran-kemungkaran sampai dikatakan yakni oleh Abul Wafa bin Aqil ini. Fa'akul, maka aku katakan, in kana hadzal kharq alladhi jara bisyari'ah an 'amdin, kalau perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang diberlakukan pada syariat, yakni melanggar syariat-syariat ini dilakukan dengan sengaja, limunasabati wadi'a, karena untuk menegakkan pembuatnya, pembuat peraturan-peraturan yang mengingkari syariat ini. Lalu untuk apa kita meyakini dengan al-khatamat wa riwayatil hadis, yaitu mungkin dengan khataman-khataman dan kemudian riwayat-riwayat hadis yang dibacakan. Wa idza nazarat binal hawadis, kemudian kalau kita tertimpa oleh berbagai peristiwa, taqaddamna majmu'al khatamat, kita kemukakan semua kumpulan dari khataman-khataman berdoa yang sesudahnya dibacakan, kemudian diiringi dengan tabul, dengan tabuhan-tabuhan saniyah, nih atau makhalis, ini hal-hal yang jelek semua, dan khayal, dan terbukanya aurat kaum lelaki di hadapan kaum wanita, yang itu semua menghilangkan, menghapuskan dari hukum Allah. Sungguh wahai Syarafuddin, ma indi an nafika an takuma li saqtatin min saqatillah, aku tidak mampu yakni untuk membelamu ketika engkau berdiri untuk menerima satu kemurkaan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, taro, engkau melihat, bi ayyi wajhin talqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wajah yang mana engkau akan menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal law ra'aitahu fil manam muktiban, bahkan sekiranya engkau melihat langsung di dalam tidurmu, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dzalika yuz'iduka fi yaqdatika, tentu hal itu akan membuatmu gelisah di saat engkau sadar. Dengan wajah, tangan dan lisan kita yang mana yang akan kita yakni akan kita bawa di hadapan Allah saat kita meletakkan dahi kita di saat sujud. Ini kemungkaran-kemungkaran yang terjadi yang begitu banyak, dan ini nasihat daripada Abul Wafa bin Aqil yang begitu menyentuh sebenarnya. Ini kalau bahasanya bisa membaguskan lagi, cuman saya tidak bisa. Tapi di situ menunjukkan betapa bahwa diri beliau sangat gelisah dengan kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, yang sampai di situ melakukan yakni noda-noda terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan-kesyirikan. Maka sampai beliau mengatakan, yakni semoga Allah, seandainya aku binasa, fa in fasadat hali bima qultu, kalau seandainya keadaanku akan rusak karena apa yang aku katakan, artinya seandainya kemudian nanti aku dihukum setelah aku mengucapkan ini semua,
fala'allallaha yaltafu bi, harapanku satu, semoga Allah bersikap lemah lembut kepadaku, wa yakfini hawa ijat tiba, dan kemudian melindungiku dari bencana-bencana yang terjadi. Haij itu gelombang atau apa, pokoknya dari segala keburukan. Tsumma la talumun ala mulazamatil buyut wal ikhtifa 'anil awam, kemudian tinggalnya kami di dalam rumah, bersembunyinya kami dari orang-orang awam tidak akan membuat kami menderita. Karena kalau kami tampil, mereka akan tanya kepada kami tentang apa yang terjadi ini, kemudian kami tidak mengatakan kecuali hanya akan semakin membesarkan keburukan. Wal ingkaru laha wan niyaha ala syariah, mengingkari syariat dan meratapi syariat. Ini semua termasuk kemurkaan. Kalau Allah mendatangkan kemurkaannya bahkan ketika di dalam tidur, yakni membuat orang itu gelisah atau yang sejenisnya. Karena seandainya sampai dikatakan seandainya Nabi SAW masih hidup atau wahyu itu masih bisa turun, maka wahyu yang turun atau ilham yang turun semuanya akan mencercamu, mencelamu karena perbuatan-perbuatanmu ini, wahai Syarafuddin. Maka bertakwalah kepada Allah, ketakwaan dengan ketakwaan orang yang mengetahui kadar murkanya Allah, besarnya murka Allah seperti apa. Bertakwalah kamu, takutlah dengan murka Allah. Baru kemudian beliau bacakan firman Allah, falamma asafuna intaqamna minhum, maka ketika mereka membuat kami murka, maka kami balas mereka. Kamu ini hanya terbuai oleh pujian-pujian para penyair, sanjungan-sanjungan, dukungan oleh orang-orang yang kaya, yang bodoh, yang membuat matamu berbinar, berbangga diri, sehingga mereka itu telah merugikan diri mereka di hadapan Allah. Maka perbaguskanlah jalan kalian. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui dirinya siapa, dan pujian orang yang tidak memberitakan apa yang akan terjadi tidak akan membuatnya goyah. yakni pujian orang-orang bodoh tidak akan membuatnya goyah untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza, kita lanjutkan ba'da adanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a, rahimani wa rahimakum. Abul Wafa bin Aqil rahimahullahu ta'ala, seperti dinukilkan surat beliau kepada Al-Wazir Ibnu Jahir oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan kegelisahan yang sangat besar pada diri beliau ketika melihat kemungkaran yang terjadi di negerinya oleh para penguasa. Apa yang beliau khawatirkan di sini? Atara laujat ma'tabatun minallah subhanahu fi manam. Bagaimana kalau siksa Allah timpakan di saat orang sedang tidur? Wa ala lisani nabiyyin law kana qad baqiya lil wahyi nuzul, atau maksudnya yakni celaan dari Allah itu datang ketika di dalam tidur, atau bagaimana kondisi orang yang sekiranya masih ada tersisa wahyu yang akan turun, kemudian wahyu itu turun, apa yang akan dikatakan? Aulqiya ila rawi muslim bi ilham, ataupun dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, yaitu ilham. Tidakkah kamu takut itu semua, kalau itu semua akan tertuju kepadamu wahai Syarafuddin? Mengingatkan bahwa kemaksiatan, kemurkaan itu akan bisa mendatangkan azab dari Allah, seperti yang Allah firmankan di sini, falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka telah membuat kami murka, maka kami akan membalas mereka. Tidakkah kita takut? Dan kemungkaran yang paling besar bukanlah hanya semata-mata zina, mabuk-mabukan, judi, tapi lebih dari itu adalah kesyirikan, kekufuran, kebidahan. Dan kita telah menyaksikan kemarin, dan tidak mungkin sesuatu itu terjadi sedemikian dahsyat melainkan karena dosa yang ada pada mereka. Dan tidak semua kemungkaran itu Allah balas. Allah kadang menimpakan pada sebagian sebagai peringatan kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita dalam firman-Nya, wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina dzalamu la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, yaitu bencana, musibah, hukuman yang tidak hanya menimpa pada diri orang-orang yang dolim saja. Bukan berarti di kota Cianjur tidak ada yang baik, banyak baik. Tapi ketika ada kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi lama dan terbiarkan, tak ada yang merubah atau tidak diindahkan nasihat-nasihat, maka Allah berikan ujian itu. Ini ibrah buat kita, di negeri kita, di kota kita. Juga kita harus mengkhawatirkan hal itu bisa terjadi. Berapa banyak yang mereka terbunuh, meninggal di dalam peristiwa kemarin. Sudah sampai 160-an lebih yang terdeteksi. Sedangkan yang luka-luka ratusan, 600-an, yang mungkin masih bertambah dalam hitungan yang belum selesai. Dan yang harus kita perhatikan di sini, kesyirikan, kebid'ahan itu harus disadari bahwa itu terjadi di negeri kita, di kota kita, di kampung kita, dan itu yang harus diperingatkan. Karena ketika semua diam, maka itu akan membuat murka Allah, dan ketika Allah murka, intaqamna minhum, kami akan balas mereka. Kami akan siksa mereka. Ini harus kita khawatirkan. Apa yang menjadi ibrah kita? Goncangan yang hanya sekian detik,
Hanya sekian detik, tidak sampai 1 menit. 1 menit saja enggak. Bagaimana kondisi di akhir zaman nanti, dan bagaimana kondisi kita ketika dibangkitkan dari kubur. Kita akan melihat kondisi yang lebih dahsyat dari itu. Dan apa yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bi ayyi wajhin talqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dengan wajah apa engkau akan bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika syariat-syariat Allah kita abaikan, kita pandang itu sesuatu yang lumrah, yang remeh, atau bahkan itu tidak salah dan sebagainya, dan tidak pernah kita mengorek kebenaran dari ajaran-ajaran Nabi SAW yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran yang hanya kita baca dan tidak pernah kita pelajari isinya. Iya, kita menghatamkan Quran berapa kali? Berulang kita menghatamkan Quran, tapi apa yang kita tangkap dari pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang diabaikan, dan lebih dikemukakan apa yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sedikit pun tidak merasa itu sesuatu kedzaliman kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedzaliman terhadap syariat Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah musibah, peristiwa, peringatan itu telah terus terjadi di berbagai tempat, dari yang kadarnya kecil, mungkin di kita masih diingatkan dengan kadar yang kecil, hanya naiknya air ke permukaan daratan, tapi itu sudah hampir meliputi berapa persen dari kota kita. Harusnya hal-hal serupa ini semua menyadarkan kita dan membuat kita untuk introspeksi diri, kembali kepada tuntunan dan ajaran Allah dan Rasul SAW secara murni. Karena Allah tidak mengutus di akhir umat ini selain hanya satu orang Rasul SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidaklah menyampaikan kecuali apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah jelaskan secara tuntas, rinci, sehingga tidak ada satu kebaikan yang perlu ditambahkan lagi di dalam syariat beliau. Dan itu sudah beliau nyatakan di dalam sabdanya, yang kurang lebih maknanya tidak ada sesuatu pun kebaikan yang akan mendekatkanmu kepada Allah dan memasukkanmu ke dalam surga, melainkan aku sudah memerintahkannya. Dan tidak ada sesuatu yang buruk sekecil apapun yang akan menyebabkan murka Allah dan menyeretmu kepada neraka, melainkan aku sudah melarangnya. Tidak cukupkah sabda Nabi ini mengingatkan kepada kita untuk berpegang dengan tuntunan beliau semurni-murninya, seperti juga yang itu diucapkan oleh para sahabatnya yang mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bilittiba wa iyyakum walibtida. Hendaknya kalian mengikuti saja dan jangan kalian berbuat bid'ah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, inna lanaktadi, atau maknanya serupa dengan maknanya innama naktadi, innama nahnu naktadi wala naktadi. Kami itu hanya mengekor, meneladani, dan kami tidak memulai. Wa nattabi'u wa la nabtadi'u, dan kami hanya mengikuti dan tidak membuat bid'ah. Dan yang beliau katakan sekiranya, dan sungguh kita ini selamat karena kita ini masih memegangi asar. Tidak akan ada yang menyesatkan kita selama kita berpegang kepada asar dari para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan bahkan betapa banyak perkataan ini yang bersumber dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan itu termaktub di dalam banyak kitab dengan riwayat-riwayat yang sahih sanadnya. Apa yang kita ragukan tentang keharusan kita untuk hanya ittiba kepada Nabi dan tidak berbuat bid'ah, dan kata-kata bid'ah ini muncul dari Nabi dan bukan dari kalangan sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan bid'ah hasanah satu kali pun. Sedangkan apa yang mereka katakan kepada diri, yang mereka nisbatkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala tidak sebagaimana yang mereka bayangkan. Karena Umar ibn Khattab adalah orang yang keras, yang tidak akan mengizinkan seseorang berbuat bid'ah dalam agamanya. Sampai beliau mengatakan, wa iyyakum wa ashabar ra'i, hati-hati kalian dari orang-orang yang suka menggunakan akal pikirannya, yang suka menggunakan pendapat. Fa innahum a'da'us sunnah, mereka adalah musuh-musuh sunnah. A'yathumul ahaditsu ayyahfaduha, hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat membuat mereka letih untuk menghafalkan hadis, untuk menghafalkannya. Yakni mereka merasa terbebani untuk menghafal hadis. Faqalu birra'i, sehingga mereka kalau mau bicara dengan pendapatnya sendiri, akalnya sendiri. Menurut saya, menurut kami, menurut semua, menurut yang bukan bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayathumul ahaditsu ayyahfaduha faqalu birra'i. Mereka merasa berat menghafalkan hadis-hadis sehingga mereka berbicara dengan akalnya, dengan fikirannya, dengan pendapatnya. Fadallu fasu'ilu fadallu wa adallu. Sehingga ketika mereka ditanya, mereka menjawab dengan akal fikirannya, fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang banyak. Banyak sekali yang harus menjadi pelajaran peringatan kita mengenai bahwa apa yang kita lakukan, kebenaran dari kebenaran akan membuahkan kebaikan, dan keburukan apapun yang dilakukan oleh manusia maka akan melahirkan kejelekan pula, menimpakan kejelekan pula pada dirinya. Mau ditambah? Takfi, jam berapa ini? Tayyib. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pembahasan apa yang dikatakan Ibnu Katsir, yakni perkataan Abu Abdillah Al-Balisi pada peristiwa Qazan, yakni fi jumlatin min kalam fi jumlati man kana ma'a Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah lamma takallama ma'a Qazan, yakni ketika beliau berbicara dengan Qazan. Ini hari pengangkatan Qazan. Nanti akan diceritakan insyaallah taala tabaraka wa taala, kita akan pelajari bersama dan kita akan ambil hikmahnya. Tapi dari pelajaran ini bahwa para ulama salaf mereka tidak pernah diam melihat kemungkaran. Dan seperti yang dilihat oleh Ibnu Jauzi, bagaimana surat Abul Wafa bin Aqil ini disampaikan kepada Al-Wazir Ibnu Jahir, yakni mengenai perbuatan orang-orang awam yang telah merusak syariat yang dibiarkan oleh pemimpin di negeri itu pada masa itu. Hadza naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan segala yang keliru dan salah adalah dari diri saya dan dari syaitan, dan saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Hadza minni wal afu minkum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.